pembicara ketiga ini adalah Bapak Dr. M. Nafik Hadi Riandono, SEMSI. Beliau adalah Ketua Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi Universitas Erlangga. Pak Dr. Nafik akan menyampaikan materi mengenai penguatan model bisnis pemberdayaan usaha syariah pesantren. Sama seperti pembicara sebelumnya, Pak Dr. Nafik, 15 menit dimulai dari sekarang, nanti akan saya ingatkan. Silakan Pak Dr. Nafik untuk mengisi materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, selalu di bawah lindungan Allah SWT, yang hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Ya, jadi saya akan bicara bagaimana memberdayakan bisnis pesantren dengan membangun holding bisnis. Ya. Jadi inilah potensi sosial ekonomi pondok pesantren. Ya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama yang memiliki peran multifungsi sejak sebelum kemerdekaan. Bahkan pesantren itu sekarang sudah ada yang umurnya hampir 400 tahun, ya, jadi berarti lebih dulu dari bangsa Indonesia sendiri. Ya. Dan ini merupakan bahwa kalau kita melihat sejarah Indonesia merdeka itu adalah karena pesantren. Ya. Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan di masa kita merebut kemerdekaan. Dan sekarang ini waktunya ya, pesantren untuk merebut kemerdekaan kembali ekonomi Indonesia. Karena selama ini kita ya sudah tidak kurang berdaulat ya, atau bisa dikatakan tidak berdaulat di negara kita sendiri dari para ekonomi kita, dan pesantren menurut saya merupakan benteng terakhir pertahanan ekonomi kita. Jadi kita waktunya pesantren ini berjuang, berjihad untuk memerdekakan Indonesia lebih berdaulat dalam ekonomi. Dan yang kalau kita lihat, yang lain potensi pesantren. Pesantren di Indonesia ini yang terdaftar di Depak itu sekitar 30.000. Jadi kalau 30.000 per pesantren itu 1.000 santri, ya, apalagi ditambah dengan alumni, sudah 30 juta. Jadi ini merupakan potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Dan pesantren sudah kita lihat memiliki ya, peran bagaimana menggerakkan sosial ekonomi di sekitar pesantren, bahkan di seluruh Indonesia. Dan pesantren ini tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan di daerah-daerah terpencil yang tidak ada lembaga ekonomi, tidak ada lembaga pendidikan, pesantren mereka hadir. Ya. Di daerah-daerah yang terpencil. Terus kalau kita lihat di sini, ini fakta ya, pesantren. Karena saya sering mendengar bahwa pesantren dianggap lembaga yang tidak modern. Kalau kita lihat modern tidak modern sebuah organisasi itu kan survive atau tidak. Ya, pesantren telah membuktikan dari zaman ke zaman ya mereka mampu mandiri dan memiliki keunikan dan kearifan lokal masing-masing. Jadi ini adalah bukti bahwa pesantren itu merupakan sebuah organisasi yang modern. Bahkan tidak berlakulah kadang-kadang teori-teori yang kita ajarkan di kelas-kelas bagi pesantren. Seperti contoh, pesantren itu dari tahun ke tahun, ya, padahal tidak melakukan promosi besar-besaran, sebagaimana di perguruan tinggi kita, ya, tetapi santrinya tidak pernah turun. Ya, pada saat sekarang banyak universitas berpikir menjadi world class university, ya, pesantren justru telah memiliki santri-santri dari santri global, baik mereka dari negara-negara yang mayoritas Muslim maupun dari negara-negara yang tidak mayoritas Muslim. Dan ini merupakan ya kita warga pesantren harus bangga bahwa pesantren itu adalah organisasi yang sejak dulu sampai sekarang masih eksis. Kalau kita lihat saja ya kita belum menemui ya di Indonesia itu organisasi yang masih eksis setua pesantren. Yang melahirkan Muhammadiyah, melahirkan NU dan Al-Irsyad dan lain-lain adalah pesantren. Jadi ini merupakan bukti pesantren itu organisasi modern yang akan mampu menopang ya, kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat ya fakta empirik usaha di pondok pesantren. Yang paling besar itu adalah Gopontren. Nah, yang kedua itu adalah sekarang banyak pesantren itu memiliki minimarket dan perdagangan. Jadi adalah ya
minimarket dan perdagangan itu pada faktanya adalah juga badan usahanya dari Kopontren. Tetapi memang banyak Kopontren yang selama ini berdiri, ada yang kadang hidup, kadang tidak, gitu. Tapi ada juga beberapa Kopontren yang sekarang masih eksis dan memiliki kontribusi perekonomian yang luar biasa di daerah masing-masing. Jadi ini adalah potensi ya bisnis di pondok pesantren. Terus ada yang ketiga pertanian peternakan. Pada umumnya pesantren-pesantren salaf yang hidup tua di atas 100 tahun itu mereka eksis di pertanian dan peternakan. Dan pesantren inilah yang banyak menyumbangkan di masa-masa lalu, yaitu lahirlah seorang petani yang handal, peternak yang handal, dan petambak yang handal. Itu adalah mereka lulusan pondok pesantren rata-rata. Ya, mereka lulus pulang ke desa, kalau siang ke sawah, ya, memelihara sapi, kambing, ayam, tapi nanti kalau sore mengajar ngaji di musola-musola. Dan saya kira ini perlu kita galakkan kembali biar bangsa Indonesia ini menjadi negara yang lebih bermoral dan beretika di mata dunia. Nah, sekarang coba kita lihat kalau dilihat pesantren dari sisi bisnis. Nah, kami ini hasil riset ya dengan Bank Indonesia, kami kelompokkan menjadi ini menjadi 5 kelompok usaha yang ada. Yang paling banyak ya di tingkat level terbawah mereka masih startup. Jadi startup ini berdiri yaitu bisnis rintisan pada saat Bank Indonesia mulai menggelorakan dan menggerakkan ekonomi pesantren, yaitu sekitar 22,5%. Nah, di level kedua yaitu bisnis yang belum terorganisir, belum kelola dengan baik. Nah, sekarang sudah mulai ada yaitu di level ketiga yaitu bisnisnya stabil dan dapat bertahan. Ya, dan sekarang di posisi pandemi ini, tadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dian, mereka masih bisa eksis dan berkontribusi. Sang di level keempat, ya, ini sudah mulai sedikit, ya, dan ini hasil kerja kerasnya teman-teman Bank Indonesia, dan sekarang lahirlah sekitar 9,8%, yaitu bisnis tumbuh dan berkembang. Dan ini pasti akan naik pada level yang kelima, yaitu mampu memberikan kemandirian kepada pondok pesantren. Ini ada sekitar 2,6%. Jadi ini kalau kita lihat sekarang ada beberapa pondok pesantren yang mereka tidak sepeser pun menarik santri. Bahkan santrinya dapat uang saku. Jadi mereka mensyaratkan, ya seperti saya berikan contoh saja, kalau di Parung Bogor itu ada pondok pesantren Nurul Iman. Mereka syaratnya masuk ke pondok pesantren adalah kartu miskin. Jadi mereka yang tidak miskin tidak boleh masuk, ya, dan mereka mendapatkan uang saku setiap bulan. Dan inilah sebenarnya harapan di masa yang akan datang. Bagaimana pesantren-pesantren itu kemandiriannya semakin meningkat. Selama ini sudah mandiri juga, ya. Jadi tidak banyak campur tangan pemerintah dalam hal pembiayaan. Tapi mereka selama ini tertumpu pada kekuatan bisnisnya keluarga pondok pesantren. Dan ini kalau kita bisa menaikkan dari level 1, level 2, level 3, level 4, dan menjadi level 5, ini sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional akan semakin nyata. Ya. Nah, sekarang kita lihat keunikannya di setiap wilayah. Kami mensurvei, yaitu kita bagi menjadi 5 wilayah. Ini sekarang posisi berarti di kawasan Sumatera. Ya. Itu memiliki keunikan, yaitu sudah mengarah kepada pembentukan ekosistem kewirausahaan. Dan sudah memanfaatkan potensi perkebunan. Karena di Sumatera itu potensi yang terbesar adalah di perkebunan. Beberapa pondok pesantren memiliki lahan yang sangat luas. Nah, ini merupakan keunikan masing-masing. Kalau kita lihat di Jawa Barat, ya, jumlah pondok pesantren paling banyak di Indonesia. Nah, dan jumlah rata-rata pesantren, tapi jumlah santrinya kalau kita lihat rata-rata masih di Jawa Timur, masih besaran Jawa Timur. Mayoritas mereka berbisnis, ada yang telah mandiri. Ya, sekarang di Jawa Tengah, Ponpes rata-rata memiliki bisnis, tapi belum dikelola dengan maksimal. Ya, bisnis ya belum besar. Di Jawa Timur, ini jumlah pesantren kalah dengan Jawa Barat,
tetapi memiliki jumlah santri ya, yang lebih banyak daripada Jawa Barat, kawasan timur Indonesia. Di kawasan timur ini yang luar biasa, ya, semangat ekonominya lebih bagus dibandingkan kawasan yang lain. Apakah dengan keunikan tadi itu bisa lancar jalannya? Tetapi mereka memiliki kendala. Yang pertama apa? Yaitu hubungan bisnis pondok pesantren. Yang itu belum ada pemisahan antara pengelolaan bisnis dengan pendidikan. Jadi masih tumpang tindih. Ya. Jadi kalau seperti orang meracang, ini adalah modalnya bisnis atau modalnya rumah tangga. Ini masih belum terpisahkan dengan baik. Yang kedua, yaitu belum memiliki kelembagaan formal. Ya, mereka rata-rata popontren, tapi lama sudah mati, ya, sudah tidak beroperasional. Dan yang ketiga, yaitu kaderisasi dan permodalan. Saya kira ini memang masalah yang dihadapi semua perusahaan rintisan atau di koperasi dan UMKM. Yang selanjutnya belum sinergi. Sinergi ini bahasa kita sebagai muslim adalah belum berjamaah. Maksudnya apa? Belum berjamaah antara pesantren satu dengan lainnya. Yang selanjutnya ekosistem kewirausahaan belum terbentuk. Padahal kalau kita lihat, pesantren itu didirikan oleh para wirausaha, dan para ulama yang kaya. Pengen berdakwah, mendirikan pondok pesantren, itu sejarah awalnya. Dan yang klasik yaitu soal pencatatan. Nah, ini kita lihat ya identifikasi permasalahannya. Sebenarnya ada 3 masalah utama yang dihadapi oleh pondok pesantren. Yang pertama yaitu belum terintegrasinya bisnis pondok pesantren. Mereka masih dikelola parsial, ya, dari satu kadang-kadang dikelola oleh ya saudara pondoknya ini, ya, yang satunya ini, jadi belum terintegrasi. Yang kedua, yaitu pesantren itu sumber pendanaannya selama ini berfokus pada santri. Nah, dan yang ketiga adalah peningkatan kontribusi ekonomi umat dan bangsa. Ini yang paling penting. Padahal kalau kita lihat yang di sisi kiri, ya, bahwa peningkatan kemandirian dan kualitas pendidikan pondok pesantren itu ya, akan memiliki kontribusi terhadap kemandirian ekonomi umat dan bangsa. Makanya kalau kita ya, dibutuhkan para pondok, para pengasuh ini berpikir memiliki mindset bagaimana bersinergi. Sinergi atau jamaah bisnis ini kalau dalam ekonomi konvensional biasa disebut oleh holding. Sebenarnya kami sudah mengidentifikasi solusi ya dari 3 permasalahan itu. Yang pertama adalah penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya insani pada aspek bisnis. Yang kedua pemberdayaan dan memaksimalkan potensi sosial ekonomi pondok pesantren. Tadi bahwa kalau kita lihat ya jumlah santri bisa kita kuantifikasi seluruh Indonesia sekitar 30 juta. Ini belum termasuk alumninya. Jadi ini merupakan pasar kaptif ya yang luar biasa yang belum digarap dengan baik. Terus yang ketiga yaitu pengintegrasian bisnis. Jadi pesantren itu rata-rata memiliki ya usaha garmen, ya koperasi, kadang-kadang punya elas, ya, terus bengkel-bengkel yang lain, minimarket, tapi belum diintegrasikan. Dan yang keempat, yaitu struktur bisnis pesantren yang masih belum efisien. Ya, jadi kalau kita lihat kadang-kadang pesantren itu ya bisnisnya juga jalan, ya, tetapi kalau kita hitung betul sebenarnya belum efisien, bahkan belum mendatangkan keuntungan. Dan yang kelima, yaitu tata kelola bisnisnya. Dan yang terakhir adalah mestinya pondok pesantren itu yang memiliki usaha harus dikelola dengan profesional, dikelola oleh profesional. Jadi yang mengelola bisnis, ya mengelola bisnis. Yang mengelola pendidikan, juga mengelola pendidikan tidak ikut campur pada bisnisnya. Tetapi hasil bisnisnya harus digunakan untuk mendukung pendidikan pondok pesantren. Jadi semakin bisnisnya semakin besar, pendidikannya insya Allah akan semakin berkualitas. Nah, ini kerangka konseptual ya, yang saya berikan bagaimana pondok pesantren bisa berdaya, yaitu dengan membentuk holding. Jadi biasanya pondok pesantren itu kalau kita kualifikasikan memiliki 2 unit usaha, yaitu amal usaha, yaitu sekolah, lembaga zakat, pengabdian masyarakat, dan punya wakaf biasanya nazir. Yang kedua adalah unit usaha yang bersifat bisnis. Nah, kita pemberdayaan di bisnis ini kita tidak akan ikut campur
pada amal usaha yang bersifat pendidikan. Nah, karena Waktunya itu memang 1 menit ya Pak ya. Ya, 1 menit lagi ya, Mohon insya Allah ya. selesai. Ya. Jadi mereka memiliki BMT, Kopontren, dan lain-lain. Dan kita harus membangun holding bisnis di internal dulu. Ya, nanti kalau internal sudah terbentuk, bisa membangun bisnis antar pesantren. Nanti antar pesantren atau bisa dibentuk di antar daerah. Tentunya kita akan membentuk secara nasional. Dan ini sekarang di 5 wilayah tadi sudah mulai terbentuk di tingkat wilayah. Nah, kelembagaannya apa? Yaitu kelembagaannya yang paling bagus itu adalah koperasi. Kalau kita hasil survei, mereka setuju kalau 57% kelembagaan holding bisnis ini berupa koperasi. Ya, kalau di pesantren adalah koperasi primer, yang di kabupaten ya atau di provinsi koperasi sekunder. Ya. Nanti baru di tingkat nasional. Ya. Nah, ini kenapa koperasi? Koperasi itu sebenarnya adalah yang paling cocok dengan lembaga ekonomi Islam, karena koperasi itu sebenarnya berasal dari kata sirkah. Ya, itu bisa kita lihat kelebihannya, ya, bahwa keanggotaan tidak berdasarkan kekuatan ekonominya, tetapi adalah satu, kalau kita ngomong demokrasi, one man one vote, ya kan? Kalau berbentuk PT, siapa yang memiliki modal yang besar, mereka akan mengendalikan. Bahkan suatu saat bisa diambil alih kalau PT. Kalau koperasi kan tidak, dan ini sangat bagus. Nah, ini yang harus dilakukan. Ini yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kita tadi holding bisnis pondok pesantren di tingkat kecamatan dan holding bisnis ya pesantren di tingkat kabupaten, ya itu akan dikoordinasi oleh BI tingkat karesidenan ya, atau BI-BI yang bukan yang di bawahnya KPW. Yang provinsi nanti di kantor perwakilan, nanti yang di nasional kira ini di kantor pusat, tetapi semua tetap di bawah koordinasi kantor pusat. Nah, inilah ekosistem kewirausahaan bisnis pondok pesantren yang harus dibangun. Mereka harus punya ya koperasi serba usaha syariah pesantren, memiliki lembaga keuangan mikro ya atau BMT, dan memiliki inkubator bisnis. Dan harus punya lasis, ya, lasis wab. Karena lasis wab ini bisa menjadi lembaga penjamin. Pada saat misalnya ini ada usaha mandiri alumni masyarakat, ya, mereka mau mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yang dimiliki oleh pondok pesantren, tidak memiliki kolateral, bisa dijamin oleh lembaga zakat, infak, dan wakaf. Dan tentunya tetap harus bekerja sama dengan eksternal. Nah, kalau ekosistem ini bisa berjalan, nah nanti pesantren akan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Seperti yang saya katakan di awal, sekarang adalah pesantren saatnya berjihad. Bagaimana Indonesia bisa berdaulat secara ekonomi. Seperti bagaimana pesantren memiliki kontribusi, yaitu memerdekakan Indonesia di tahun 45. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa memberikan spirit bagi kita bahwa pesantren adalah penopang ya perekonomian kita yang telah terbukti ratusan tahun. Baik, dan penjaga moral bagi bangsa Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. M. Nafik menerjemahkan bahwa sinergi itu maknanya adalah berjamaah. Maka ini adalah sesuatu yang penting, dan kemudian membentuk beberapa holding di pesantren yang dapat dilakukan secara profesional sehingga menjamin kegiatan-kegiatan usaha syariah di pesantren dapat berjalan dengan baik.